Rawiatu Fajra dengan NIM 6670220036 dari kelas 4D. Tujuan saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik pemerintahan yang diampu oleh Bu Eli. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem pemerintahan, sistem politik, sejarah, dan juga sistem pemilu yang ada di antara negara Jepang dengan negara Jerman. Dalam keterkaitannya mengenai sejarah Jepang, saya akan meringkas mengenai mengapa Jepang dan Jerman ini saya ambil untuk menjadi perbandingan, karena Jepang dan Jerman dalam sejarahnya dua-duanya itu sama-sama terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya di Perang Dunia saja. Kalau Jepang dan Jerman sama-sama terlibat dalam Perang Dunia Kedua karena sejumlah alasan yang melibatkan ambisi ekspansionis, ideologi politik, dan kondisi geopolitik saat itu. Keterlibatannya Jepang bergabung dalam Perang Dunia Pertama di pihak sekutu, yaitu berada di pihak Inggris, Prancis, dan Rusia. Motivasinya yaitu untuk Jepang melihat perang sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan Pasifik dengan menyerang koloni Jerman di wilayah tersebut. Sehingga hasilnya Jepang berhasil merebut koloni Jerman di Asia dan Pasifik dan mendapatkan pengakuan internasional atas pengaruhnya di wilayah tersebut melalui perjanjian pasca perang. Keterlibatan Jepang mulai besar dalam Perang Dunia Kedua dengan menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941 yang menyebabkan Amerika Serikat memasuki perang. Motivasinya untuk berusaha memperluas wilayahnya dan menguasai sumber daya alam di Asia Timur dan Pasifik. Ideologi militerisme dan ekspansionisme mendorong tindakan agresif terhadap negara-negara tetangga. Hasilnya, kekalahan Jepang pada tahun 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Jepang menyerah tanpa syarat dan negara diduduki oleh sekutu dipimpin oleh AS yang memulai reformasi politik dan ekonomi yang luas. Pendudukan Jepang diduduki oleh Amerika Serikat hingga tahun 1952 yang memulai reformasi politik dan ekonomi, termasuk pembentukan konstitusi baru yang mendemokratisasi negara. Setelah pendudukan, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada paruh kedua abad ke-20. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Jerman dan keterkaitan dalam Perang Dunia Kedua. Jerman adalah salah satu kekuatan utama yang memulai Perang Dunia Pertama sebagai bagian dari blok sentral bersama Austria, Hongaria, dan Kekaisaran Ottoman. Motivasinya Jerman berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Eropa dan dunia, serta menghadapi ancaman dari blok sekutu yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia. Hasilnya, kekalahan Jerman pada tahun 1981 atau pada Perang Dunia Pertama yang diikuti dengan Perjanjian Versailles. Perjanjian ini memberlakukan sanksi berat terhadap Jerman, termasuk reparasi perang besar, pengurangan militer, dan kehilangan wilayah. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler dan Partai Nazi memulai Perang Dunia pada tahun 1939 dengan invasi ke Polandia yang menyebabkan Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Motivasi Hitler dan Nazi berusaha membangun Lebensraum, ruang hidup untuk ras Arya dengan memperluas wilayah Jerman dan mengeliminasi orang-orang yang mereka anggap tidak layak, termasuk Yahudi, Romani, dan banyak lainnya. Hasilnya, kekalahan Jerman pada tahun 1945 setelah pertempuran yang menghancurkan di Eropa. Jerman terbagi menjadi 4 zona pendudukan yang dikendalikan oleh sekutu AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet yang kemudian memicu Perang Dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan di Jepang. Jepang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan kepala negaranya yaitu kaisar yang memiliki peran seremonial tanpa kekuasaan politik yang nyata. Sementara kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang memimpin eksekutif dan diangkat oleh kaisar atas rekomendasi parlemen. Cabang eksekutifnya Perdana Menteri dan Kabinet yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam sistem parlemen di Jepang, struktur parlemennya berupa parlemen bikameral yang disebut Diet Nasional. Diet Nasional terdiri dari 2 majelis, yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah, yaitu Dewan Perwakilan, memiliki kekuasaan lebih besar dalam pembuatan undang-undang dan pemilihan Perdana Menteri. Anggota dipilih setiap 4 tahun sekali.
Sementara majelis tinggi yaitu Dewan Penasihat memiliki fungsi review dan kekuasaan lebih terbatas dibandingkan majelis rendah. Anggota dipilih setiap 6 tahun sekali dengan pemilihan setengah dari setiap 3 tahun. Sehingga dalam proses legislasi, rancangan undang-undang bisa diajukan oleh anggota diet atau kabinet. Majelis rendah memiliki kekuasaan lebih besar dalam hal pengesahan undang-undang, termasuk hal untuk mengesampingkan veto dari majelis tinggi dan dengan mayoritas 2/3. Pengesahan undang-undang biasanya memerlukan persetujuan dari kedua majelis, tetapi dalam beberapa kasus majelis rendah dapat mendominasi. Lalu mengenai sistem pemerintahan Jerman. Jerman memiliki bentuk pemerintahan Republik Federal Parlementer dengan kepala negaranya yaitu Presiden Federal, memiliki peran seremonial dan fungsi yang representatif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh kanselir yang memimpin eksekutif dan diangkat oleh presiden atas rekomendasi parlemen. Cabang eksekutifnya itu berupa kanselir dan kabinet yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Struktur parlemen Jerman yaitu parlemen bikameral atau 2 kamar yang terdiri dari Bundestag dan Bundesrat. Bundestag itu majelis rendah, memiliki kekuasaan utama dalam pembuatan undang-undang dan pemilihan kanselir. Anggotanya dipilih setiap 4 tahun sekali melalui pemilihan langsung. Bundesrat yaitu majelis tinggi terdiri dari perwakilan pemerintah negara bagian Länder dan memiliki peran dalam legislasi yang memengaruhi negara bagian. Tidak dipilih melalui pemilu langsung, melainkan diangkat oleh pemerintah negara bagian masing-masing. Berikutnya, sistem pemilu di Jepang. Sistem pemilu di Jepang dan Jerman memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda. Berikut adalah perbedaannya. Sistem pemilu di Jepang itu struktur pemilunya berupa parlemen Jepang yaitu Diet Nasional terdiri dari 2 kamar yaitu Dewan Perwakilan, Majelis Rendah, dan Dewan Penasihat Majelis Tinggi. Menganut sistem campuran kombinasi dari sistem perwakilan proporsional (PR) dan sistem distrik beranggota tunggal (SMD) dengan jumlah kursi 465 kursi, 289 kursinya dipilih melalui sistem distrik yang beranggota tunggal (first past the post) dan 176 kursinya dipilih melalui perwakilan proporsional dari 11 blok pemilihan. Pemilu Dewan Penasihat Sangin menganut sistem campuran kombinasi dari perwakilan proporsional nasional dan distrik multi anggota dengan jumlah kursi 245 kursi, 147 kursinya dipilih dari distrik multi anggota prefektur dengan sistem single non-transferable vote (SNTV) dan 98 kursinya dipilih melalui perwakilan proporsional nasional dengan daftar tertutup. Perbandingan utamanya itu Jepang menggunakan sistem campuran yang menggabungkan perwakilan proporsional dan distrik beranggotakan tunggal untuk kedua kamar diet nasional, dan diet nasional ini terdiri dari 2 kamar dengan total 465 kursi di Dewan Perwakilan dan 245 kursi di Dewan Penasihat. Proses pemilihan kombinasi di Jepang itu kombinasi SMD dan PR dalam pemilihan Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat dengan daftar tertutup dan pemilih memilih partai dalam blok proporsional. Sistem PR di Dewan Penasihat menggunakan daftar tertutup nasional memungkinkan pemilih memilih partai tetapi tidak kandidat individu dalam daftar PR. Selanjutnya, sistem pemilu di Jerman, parlemennya itu Bundestag terdiri dari Bundestag, Majelis Rendah, dan Bundesrat, Majelis Tinggi, menganut sistem campuran kombinasi dari sistem perwakilan proporsional PR dan sistem distrik beranggota tunggal (SMD). Jumlah kursinya itu minimum 598 kursi dapat ditambah karena mandat berlebih dan mandat kompensasi. 299 kursi dipilih melalui distrik beranggota tunggal (first past the post). 299 kursi dipilih melalui perwakilan proporsional dari daftar partai di masing-masing negara bagian. Untuk pemilu Bundesrat, komposisi terdiri dari perwakilan pemerintah negara bagian (Länder). Jumlah kursi terdiri dari 69 kursi tidak dipilih melalui pemilu langsung, melainkan diangkat oleh pemerintah negara bagian masing-masing. Mengenai sistem kepartaian di Jepang, kepartaian di Jepang terdiri dari partai utama dan banyak partai-partai kecil. Ada 2 jenis partai dominan dan partai oposisi utama. Partai dominan diisi oleh Partai Demokrat Liberal atau LDP yang didirikan pada tahun 1955 melalui penggabungan dua partai konservatif utama. LDP telah mendominasi politik Jepang sejak berdirinya dengan hanya beberapa periode singkat di mana partai lain memerintah. Kebijakan LDP cenderung konservatif, pro-bisnis, dan pro-Amerika Serikat. Dan yang kedua ada partai oposisi utama yaitu
Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP) didirikan pada tahun 2017 oleh anggota dari Partai Demokratik Jepang yang sebelumnya berkuasa pada tahun 2019 hingga 2012. CDP cenderung lebih progresif dan mendukung kebijakan sosial liberal. Partai-partai lain yaitu ada Komeito, Partai Demokrat untuk Rakyat, Partai Inovasi Jepang, Nippon Ishin-no-kai, Partai Komunis Jepang. Karakteristik sistem kepartaiannya itu dengan sistem multipartai dengan dominasi partai tunggal, yaitu didominasi oleh partai LDP, dan oposisi yang sering terfragmentasi. Yang kedua, koalisi pemerintah. LDP sering membentuk koalisi dengan Komeito untuk mempertahankan mayoritas di parlemen. Pemilihan umum, pemilu di Jepang mencakup 2 kamar, sudah dijelaskan, dan sistem campuran yang diterapkan pemilihannya. Fragmentasi oposisi di Jepang sering fragmentasi dengan banyak partai kecil yang tidak mampu bersatu untuk menantang dominasi LDP secara efektif. Selanjutnya, sistem kepartaian di Jerman. Sistem kepartaian di Jerman dikenal dengan sistem politik yang stabil dan pluralistik, mencakup beberapa partai besar dan beberapa partai kecil. Berikut ini merupakan struktur kepartaiannya. Yang pertama ada partai-partai utama yang terdiri dari Uni Demokratik Kristen (CDU) dan Uni Sosial Kristen (CSU). CDU dan CSU beroperasi di Bayern, adalah partai-partai konservatif yang bekerja sama di tingkat nasional. Mereka dikenal sebagai uni dan seringkali berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. Lalu ada Partai Sosial Demokratik Jerman (SPD), partai kiri tengah dengan sejarah panjang. SPD adalah salah satu partai politik tertua di Jerman dan sering jadi rival utama CDU atau CSU. Partai-partai penting lainnya terdiri dari Partai Hijau, Partai Demokrat Bebas, Partai Kiri, dan Alternatif untuk Jerman. Sementara untuk koalisi pemerintahan ada koalisi besar dan koalisi kecil dan 3 partai. Koalisi besar, Jerman sering memiliki pemerintahan koalisi karena sistem perwakilan proporsional jarang mengangkat mayoritas absolut untuk satu partai. Koalisi besar, koalisi antara CDU dan CSU dan SPD yang telah terjadi beberapa kali, termasuk dalam beberapa dekade terakhir ini. Koalisi kecil dan 3 partai, kombinasi lain sering melibatkan partai-partai kecil seperti FDP dan Partai Hijau yang bergabung dengan CDU, CSU, atau SPD untuk membentuk pemerintahan. Selanjutnya ada sistem kebudayaan, agama, dan tradisi di Jepang. Agama di Jepang itu mayoritas Shinto dan Buddhisme. Agama asli di Jepang itu Shinto, memuja dewa-dewa alam dan leluhur, sementara Buddhisme itu dari Cina dan Korea, diperkenalkan pada abad ke-6. Terus mengenai pakaian tradisional ada kimono, yukata, dan hakama. Kimono itu dipakai untuk acara-acara khusus. Kalau yukata, kimono versi kasual, dipakai pada musim panas dan festival. Lalu ada seni dan kerajinan, yaitu ikebana, seni merangkai bunga, ada origami, keramik dan tembikar, dan kaligrafi sodo. Kalau ikebana itu bentuk seni melibatkan penataan bunga dengan cara yang harmonis. Terus origami itu seni melipat kertas. Terus keramik Jepang terkenal dengan keramik berkualitas tinggi, tembikar raku, dan posun kutani. Terus ada kaligrafi sodo, menulis Jepang dengan kuas dan tinta. Selanjutnya mengenai budaya dan tradisi di Jerman. Dari yang pertama itu ada bahasa dan sastra. Bahasa Jerman itu bahasa resminya itu dominan di Jerman, seperti Bavarian, Swabian, dan Plattdeutsch. Sastra Jerman memiliki tradisi sastra yang kuat dengan penulis yang terkenal seperti Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Thomas Mann, dan Hermann Hesse. Lalu dari kepercayaan, mayoritas menganut agama Kristen dengan 2 dominasi utama, yaitu Protestan dan Katolik Roma. Pengaruh reformasi memiliki tempat kelahiran reformasi Protestan pada abad ke-16 dipimpin oleh Martin Luther yang memiliki dampak besar pada agama dan budaya Eropa. Untuk seni dan musik klasik Jerman merupakan rumah bagi banyak komponis klasik seperti Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, dan Richard Wagner. Musik klasik Jerman memiliki pengaruh besar pada tradisi musik barat. Untuk seni rupa ada seniman terkenal seperti Albert Dürer, Caspar David Friedrich, Gerhard Richter berasal dari Jerman. Untuk tradisi kuliner, masakan tradisionalnya itu seperti bratwurst, sosis, sauerkraut, kubis asam, schnitzel, dagingan dilapisi tepung roti dan digoreng, dan pretzel. Terus ada bir, terkenal dengan birnya yang kaya, ada lebih dari 1.500 pabrik bir di seluruh negeri. Terus
Terus ada juga roti, berbagai jenis roti yang unik seperti Gruyère bread, roti gandum hitam, dan pretzel. Untuk pakaian tradisional terdiri dari Dirn dan Lederhosen, dipakai di acara-acara festival dan acara-acara khusus, terutama di Bavaria dan Austria. Dirndl adalah pakaian wanita, sementara Lederhosen adalah celana kulit untuk pria. Festival dan perayaan ada Oktoberfest, Karneval, Fasching, dan Weihnachten, Natal. Oktoberfest itu festival bir terbesar di dunia, berlangsung di München, yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun untuk menikmati bir, makanan, dan musik tradisional. Karneval adalah perayaan Setu Prapaskah dengan parade, kostum, dan pesta yang meriah. Biasanya berada di kota-kota terkenal seperti Köln, Düsseldorf, dan Mainz. Terus ada juga Natal, pasar Natal, pohon Natal, dan kalender Advent. Untuk seni pertunjukan ada teater dan opera. Terus ada arsitektur, kastil dan istana. Ada kastil-kastil bersejarah seperti Neuschwanstein, Heidelberg, Kastel, dan Sanssouci. Bangunan bersejarah Katedral Köln, terus dan Brandenburg. Pendidikan dan filsafat, Jerman adalah tempat kelahiran banyak filsuf terkenal seperti yang kita tahu ada Immanuel Kant, John Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, dan Friedrich Nietzsche. Terus pendidikan, Jerman memiliki sistem pendidikan tinggi yang sangat baik dengan universitas ternama seperti Universitas Heidelberg dan Universitas München. Etiket dan adat istiadat, kesopanan tepat waktu, orang Jerman dikenal dengan menghargai ketepatan waktu dan efisien. Terus kultur kerja memiliki budaya kerja yang kuat dengan fokus pada kualitas disiplin kerja dan kerja keras. Untuk inovasi dan industri, dikenal dengan inovasi dan teknologi, terutama dalam industri otomotif, teknik, dan kimia. Perusahaan-perusahaan seperti Volkswagen, Siemens, dan Bosch adalah contoh kepemimpinan industri Jerman. Sehingga kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan berikut adalah secara keseluruhan Jepang dan Jerman memiliki sistem pemerintahan, kepartaian, pemilu, sejarah politik, pendidikan, dan budaya yang cukup berbeda. Namun kedua negara juga memiliki beberapa persamaan yang menarik. Perbedaan dan persamaan ini memberikan perspektif baru untuk memahami kedua negara. Salah satu rekomendasi penting adalah untuk kedua negara saling mempelajari dan mengadopsi praktek terbaik dari satu sama lain. Misalnya,
the United States ended Japan's long period of relative isolation in the 19th century.